Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan kios di pasar tradisional Terong, Kota Makassar terbakar. Kemeriahan Festival Cap Gome menutup perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Makassar. Barongsai dan kuliner tradisional dihadirkan di Kampung Pecinan. Peduli terhadap korban banjir bandang, sejumlah tukang cukur di Kota Parepare galang dana untuk warga yang terdampak bencana. Informasi pertama, kebakaran menghanguskan puluhan kios di pasar tradisional Terong, Kota Makassar. Sedangkan di Pinrang, seorang remaja tewas terjebak dalam kobaran api yang menghanguskan rumahnya. Api dengan cepat membakar lantai 2 bangunan dalam pasar tradisional Terong, Kota Makassar. Puluhan pemadam kebakaran dibantu warga setempat berusaha memadamkan api agar tidak menyebar ke lantai 1. Kepulan asap tebal menyulitkan petugas melakukan pemadaman. 1 jam berselang kebakaran berhasil dipadamkan. Semua pedagang telah pulang saat kios terbakar, sehingga tidak sempat menyelamatkan barang jualan mereka. Ada 24 kios pedagang yang terbakar. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kejadiannya itu kurang lebih jam 21.00. Kalau boleh tahu apa yang terbakar dan lantai berapa, Pak? Yang terbakar di atas itu di lantai 2 penjual cakar dengan pecah belah kayak ember apa semua, panci-panci gitu, di lantai 2. Ini bakar itu los barang pecah belah. Di lantai berapa, Pak? Di lantai 2. Ada berapa kios, Pak? Jadi jumlah kios yang terbakar itu 24 unit. Sementara itu di Kabupaten Pinrang, seorang remaja bernama Liu umur 15 tahun tewas terbakar. Warga desa Baseang, Kecamatan Lembang ini hanya tersisa tulang belulang setelah terjebak kobaran api yang menghanguskan rumahnya. Saat kebakaran, korban diduga tertidur dalam rumah yang terbakar. Sedangkan keluarganya hanya menonton acara televisi di rumah tetangga. Kejadian kebakaran adalah akibat dari saluran aliran listrik. Aliran listrik, kebetulan orang tuanya bersama saudaranya pergi menonton di tetangganya bersama adik-adiknya. Terus ini anak kenapa bisa terjebak? Terjebak karena dia aja pergi menonton, dia hanya mau tidur sendiri di rumah. Pemerintah kecamatan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar dan Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Puluhan kepala keluarga yang terdampak longsor di Dusun Kura, Kabupaten Toraja Utara mengungsi ke lokasi lebih aman. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk waspada longsor susulan, mengingat intensitas hujan masih tinggi. Hingga Senin siang, 94 kepala keluarga yang terdampak longsor di Dusun Kura, Kabupaten Toraja Utara masih mengungsi ke lokasi lebih aman. Warga yang dibantu TNI, Polri, dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Toraja Utara mendirikan tenda pengungsi dilengkapi dapur umum. Pemerintah mengimbau masyarakat sekitar lokasi tetap waspada longsor, mengingat intensitas hujan masih tinggi. Saat ini kita sudah melaksanakan pembangunan tenda darurat, dan juga menyiapkan berbagai hal kebutuhan masyarakat yang terdampak. Nah, juga kami sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk menghimbau bahwa kejadian seperti ini ya masih labil, masih rawan. Ya, jadi kalau bisa ya semua masyarakat jangan dekat dengan lokasi tersebut supaya segera menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Sementara itu, jalan penghubung yang tertimbun longsor belum bisa dilintasi, sehingga warga di perbukitan masih terisolir. Wahyu Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara.
Sebelumnya diberitakan tebing setinggi 100 meter di Dusun Kura, Kabupaten Toraja Utara longsor, menimpa 6 rumah dan 1 lumbung padi. Akibatnya akses jalan penghubung juga tertutup longsor sehingga aktivitas perekonomian pun lumpuh. Intensitas hujan tinggi di Gunung Sesen pada Sabtu siang mengakibatkan tebing setinggi 100 meter longsor menimpa Dusun Kura, Kabupaten Toraja Utara. 6 rumah dan 1 lumbung padi rusak parah tertimbun lumpur bercampur batu besar. Akses jalan penghubung juga tertutup material longsor sehingga warga setempat terisolir. Sebelum longsor sempat terdengar dentuman keras menyerupai letusan disertai kepulan asap. Warga sekitar panik berhamburan keluar rumah mencari perlindungan. Meskipun tidak ada korban jiwa, warga khawatir longsor susulan karena curah hujan masih tinggi. 20 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke lokasi lebih aman. Awal kejadiannya itu macam gempa. Itu kilat kalau datang itu meletus toh. Begitu dulu. Naik ke atas itu meledak di atas. Meledak itu anginnya itu datang itu asapnya dari bawah. Asapnya itu membawa ini semua itu kayu-kayu dia bawa itu asapnya itu. Jadi turun ke bawah itu tanah. Longsor dari atas itu? Longsor. Hingga Minggu pagi, jalur penghubung desa masih tertimbun longsor serta pohon tumbang. Aktivitas perekonomian pun lumpuh dan warga sulit mendapatkan pasokan logistik. Ini jalan antar kecamatan yang tertimbun? Jalan antar kecamatan ke sana. Tertimbun juga? Tertimbun juga. Jadi warga sekarang lewat di mana? Ya tidak tahu dia lewat di mana. Cuma ini jalan satu-satunya? Cuma ini jalan satu-satunya. Berapa rumah lagi yang terancam? Hampir 1 kampung. 1 kampung terancam di sini? Iya. Nah terus warga yang terkena rumahnya pada kemana? Pergi mengungsi. Mengungsi semua? Iya. Nah ini dari atas ini batu bercampur lumpur atau apa yang dari atas? Iya, batu bercampur lumpur. Ada pohon juga? Ada juga banyak pohon. Berarti masih mengancam perkampungan ya? Iya. Hujan deras masih mengguyur lokasi longsor. Sejumlah warga yang menempati rumah rawan longsor susulan telah mengungsi ke rumah kerabat lebih aman sambil menunggu bantuan logistik dan tenda dari pemerintah daerah. Wahidi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor ular jenis piton sepanjang 2 meter lebih yang berkeliaran di pekarangan rumah warga di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus mengikat mulut ular dengan lakban mengingat ular tersebut sangat agresif dan berusaha memberontak. Terekam video amatir detik-detik tim pemadam kebakaran mengevakuasi piton di pekarangan rumah warga Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Evakuasi berlangsung dramatis karena ular sepanjang 2 meter tersebut terus berontak menyerang petugas. Mulut ular pun dibalut lakban agar tidak menggigit petugas. Piton diduga lapar sehingga masuk permukiman untuk mencari makanan. Usai evakuasi, ular dibawa ke markas pemadam kebakaran Makassar sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Jadi cara tangkapnya tadi itu kita menggunakan alat khusus grab stick, kita tahan kepalanya dijepit supaya tidak menyerang balik sama anggota. Selanjutnya ular ini kita bawa ke kantor, nanti kita serahkan ke BKSD untuk dirilis ke tempat yang lebih layak untuk ular seperti ini.